Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini saya ada beberapa informasi ya walaupun ini hanyalah sebuah asumsi, namun ini sangat berdasar dari apa yang terjadi dengan Pi Network gitu ya, ataupun dengan Pi Coin-nya gitu ya. Jadi apakah asumsi ini sangat-sangat masuk akal ya? Mari ikuti video ini sampai selesai, jangan skip videonya agar kalian tidak gagal paham. Tentu ini sangat berkaitan sangat ya dengan Picoin ya, yang tentu banyak sekali berita-berita di saat ini yang beredar, ada yang menyatakan sampai dengan 1 juta US dollar, bahkan 3 juta US dollar ya. Dan di sini akan kita perjelas ya cara perhitungannya, mengapa sangat masuk akal kalau di nilai tersebut yang akan, maksudnya nilai tersebut yang akan diterapkan ke nilai Picoin ya. Jadi di sini akan ada penjelasannya. Oke. Dan jangan lupa sebelum lanjut untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, kita akan langsung saja ke pembahasannya di sini. Oke, mohon maaf agak ya. Sudut pandang Pionir, menjelang Open Mainnet Pi Network, banyak sekali berita yang beredar. Ada yang menyenangkan CBDC, Bank Dunia, sikap Amerika dan China, nilai value Picoin dan lain sebagainya, dan ada juga yang tidak menyenangkan. Hoax, gagal paham sistem Pi Network dan lain sebagainya yang datang dari kaum haters dan kaum serok. Saya ingin mencoba menelaah arus berita yang ada. Kalau ada yang tidak sepaham atau punya pemikiran lain silahkan bisa dituangkan. Jumlah Picoin 100 miliar terbagi 20% core team dan 80% pionir. Dari 80% dibagi 2 lagi menjadi 65% untuk ditambang saat ini dan 15% untuk nanti setelah Open Mainnet. Katakanlah 65 miliar koin yang ditambang, yang ditahan oleh pionir 50% berarti tinggal 32,5 miliar koin. Dari 32,5 miliar koin ini, yang dimigrasikan di tahap awal 50%, berarti 16,25 miliar koin untuk memulai Open Mainnet. Pengguna Picoin sedunia katakanlah 50 juta sampai 100 juta orang, dari jumlah penduduk dunia yang sekitar 7 miliar orang. Bagaimana caranya agar 7 miliar bisa kebagian semua dari 100 juta orang tadi? Tentu harganya harus tinggi. Setiap orang mempunyai standar biaya hidup yang tidak kecil. Dan Picoin harus bisa mengcover itu semua, ini baru dari sisi kebutuhan manusianya, belum menyentuh kebutuhan usaha swasta dan pemerintah. Artinya memang Picoin tidak bisa di harga rendah. Untuk bisa cepat menyebar kepada seluruh masyarakat dunia, tentu butuh waktu yang tidak sebentar, sementara keadaan krisis ekonomi global semakin mendesak. Jadi bagaimana untuk mengatasi hal ini? Tentunya harganya harus tinggi. Kenapa tidak bisa di harga rendah? 16 miliar koin kan cukup untuk dibagi ke seluruh orang di dunia yang hanya 7 miliar orang. Katakanlah setiap orang kebagian 2 sampai dengan 3 koin. Anda bisa bayangkan kalau Picoin di harga rendah, misal sama dengan BTC. Maka utility market konvensional yang sudah begitu banyak dibangun oleh Pi Network, tidak akan berjalan lama seperti yang diharapkan oleh Nicholas. Paling hanya 1 bulan berjalan, setelah itu goodbye. Tapi kalau di harga tinggi maka utility Pi Network akan bertahan lama, bahkan lama sekali. Dengan 3 koin saja cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia selama 10 tahun. Ini dengan asumsi jika 16 miliar koin semua untuk orang, tidak termasuk untuk sektor usaha swasta dan pemerintah. 2023 krisis ekonomi akan mengalami stagflasi di mana inflasi nilai fiat tinggi di semua negara dan terjadinya oversupply yang besar pada dolar sebagai mata uang dunia. Keadaan ini memerlukan penanganan yang cepat, segera dan urgen.
Karena bersifat masif, merata terjadi di seluruh negara yang ada di dunia termasuk di China dan Eropa juga Amerika. Jika jumlah koin yang 16 miliar tadi dibagi dua antara masyarakat dan negara berarti masing-masing kebagian 1,5 koin. Banyak apa sedikit? Silahkan dihitung sendiri. Kalau dibandingkan dengan kebutuhan manusia dan negara cukup gak? Kalau gak cukup gimana caranya supaya cukup untuk memenuhi kebutuhan semua pihak dalam waktu yang lama? Kira-kira nilai koinnya harus berapa, logis atau tidak jika Pi-koin di harga GCV, atau 1 juta dolar atau bahkan ada berita 3 juta dolar Amerika Serikat per Pi? Sahabat pionir tentu bisa menelaah dan menilai sendiri nilai Pi-koin, di harga rendah atau tinggi. Semoga infonya bermanfaat, dan membuat para pionir lebih cerdas dalam menyikapi terkait Pi-koin, atau proyek Pi Network ini. Tramcash atas perhatiannya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin Yusuf Denata. Silahkan disimak. Oke, jadi udah jelas ya tadi ya. Sudah dijelaskan dan tentu saya sangat yakin kalau kalian bisa ya memilih ataupun memilah bagaimana kebenarannya terkait nilai Pi-koin ini. Apakah memang pantas dan masuk akal di harga tinggi ataukah tidak ya. Tadi sudah dijelaskan tentunya, oke. Dan untuk informasinya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.